Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menyimpan jejak sejarah yang menarik. Di antaranya adalah peninggalan berarsitektur khas yang hingga saat ini masih berdiri. Peninggalan bersejarah ini nyaris terlupakan, namun cerita di balik kejayaan masa itu masih tersimpan menawarkan kenangan dan romantisme masa lalu. Jejak bersejarah dapat ditelusuri di sepanjang kawasan tepian Sungai Siak. Menyusur dari hulu ke hilir, mulai dari Senapelan, Pasar Bawah, hingga hilirnya ke Tanjung Riau Pekanbaru. Jalur ini dahulu merupakan pusat bagi denyut nadi kota dan sentra niaga di masa awal berdirinya. Nah, berikut ini 6 bangunan sejarah Pekanbaru yang bangkitkan kenangan tempo dulu. Rumah Singgah Sultan Siak. Rumah Tuan Kadi atau lebih dikenal dengan Rumah Singgah Sultan didirikan sekitar tahun 1895 oleh Haji Nurdin Putih, mertua dari Tuan Kadi Haji Sakaria. Dikenal sebagai Rumah Singgah Sultan karena saat Sultan Syarif Qasim II melakukan perjalanan ke Pekanbaru dari ibu kota Kesultanan Siak di Siak Sri Indrapura akan singgah terlebih dahulu ke rumah ini. Kemudian Sultan akan berjalan menuju Masjid Nur Alam atau sekarang Masjid Raya Pekanbaru melewati Hashim Strat, sebuah jalan kecil yang berada di samping kiri masjid. Selama berada di Pekanbaru, Sultan akan menginap di Istana Hinggap. Istana Hinggap. Rumah yang dijuluki Istana Hinggap ini juga merupakan kediaman Tuan Kadi Haji Sakaria, seorang mufti Kesultanan Siak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim dan yang mengajarkan Sultan Syarif Qasim II perihal ilmu agama Islam, menjadi tempat menginap bagi Sultan Syarif Qasim II selama berada di Pekanbaru, sehingga rumah ini memiliki sebuah kamar khusus untuk Sultan saat ia menginap di rumah sang guru. Rumah bergaya Indes ini dibangun sekitar awal 1900-an. Di masa agresi militer Belanda kedua tahun 1949. Belanda menjadikan rumah ini sebagai penjara dan rumah sakit. Rumah ini juga pernah menjadi tempat berlangsungnya rapat pembentukan Provinsi Riau. Di dalamnya masih tersimpan foto-foto Sultan Syarif Qasim II dan Tuan Kadi, berbagai benda peninggalan serta hadiah, seperti kursi dari Laksmana Raja di laut kepada Sultan Siak. Rumah tinggi atau rumah tenun. Sedikit ke hilir dari rumah Singgah Sultan, terdapat sebuah rumah diperkirakan dibangun pada tahun 1887 milik Haji Yahya, seorang tauke getah ternama di masa itu. Selama perjuangan merintis kemerdekaan, rumah ini banyak memiliki peranan bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak masa perkemerdekaan hingga masa penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera bagian tengah sebagai gudang logistik dan dapur umum, serta basis pejuang fisabilillah. Rumah ini pernah pula didiami salah seorang menantu Haji Yahya, yaitu KH Muhammad Syekh, seorang imam besar Masjid Nur Alam atau sekarang Masjid Raya Pekanbaru. KH Muhammad Syekh pernah juga menjabat sebagai Kadi Sultan Siak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim. Semasa ditempati Haji Ramnah Yahya, rumah ini dijadikan pula sebagai tempat mengajar anak-anak mengaji, menenun dan menokat. Saat ini rumah ini dimanfaatkan bagi ibu-ibu dan remaja putri di kampung Bandar Pekanbaru untuk kegiatan membuat tenun siak. Pengunjung dapat melihat langsung proses menenun dan membeli berbagai produk tenunan yang dikerjakan oleh perajin sebagai souvenir. Terminal Lama Pekanbaru. Tak jauh dari rumah Singgah Sultan,
terdapat sebuah konstruksi halte satu-satunya bangunan yang tersisa dari terminal lama Pekanbaru antara tahun 1950 sampai 1970. Terminal yang terletak di tepian Sungai Siak ini pada masanya menghubungkan bermacam moda transportasi darat dan air dari dan menuju Pekanbaru. Peninggalan halte tersebut menjadi saksi bisu akan kejayaan PO Bus seperti Sinar Riau dan Batang Kampar yang saat itu membawa penumpang menuju Sumatera Barat, Duri, serta Dumai. Pelabuhan dan Gudang Pelindo. Gudang ini merupakan saksi bisu kejayaan perdagangan antara Sumatera Timur atau Pekanbaru ke Singapura. Pelabuhan lama Pekanbaru dibangun oleh Belanda pada tahun 1920-an. Saat itu pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal dari KPM Perusahaan Pelayaran Belanda. Kapal-kapal ini membawa rupa-rupa hasil alam dari Tapung, Payakumbuh, dan dari berbagai wilayah Sumatera Tengah lainnya, lalu kemudian dibawa ke Singapura. Di dalam salah satu foto hitam putih di Leiden memperlihatkan salah satu kapal dari KPM tujuan Afrika Selatan via Singapura singgah di pelabuhan ini. Di masa kejayaannya, gudang-gudang ini penuh dengan berbagai komoditas dan barang-barang yang akan dikirim menuju Singapura dan kota-kota lain melalui Selat Malaka. Tugu 0 km. Terletak dekat Gudang Pelindo, tugu ini merupakan patok 0 km sebagai penanda pembuatan jalan penghubung antara Pekanbaru, Bangkinang, Payakumbuh. Tugu 0 km Pekanbaru ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1920. Di masanya, jalan penghubung ini menjadi urat nadi perdagangan antara pantai barat dan pantai timur Sumatera saat itu. Barang-barang dari pantai barat Sumatera dibawa menuju pelabuhan lama atau Pelindo. Kapal-kapal dagang dari KPM seminggu sekali berlayar dari Pekanbaru menuju Singapura atau Tumasik. Dari Singapura, barang-barang dari Sumatera dikirim ke berbagai negara. Pembangunan jalan yang ditandai pembuatan patok ini mengawali pesatnya perkembangan kota Pekanbaru. Nah, itulah 6 bangunan sejarah Pekanbaru yang bangkitkan kenangan tempo dulu. Pekanbaru ternyata menyimpan banyak bangunan bersejarah yang menarik untuk dijelajahi. Kalian bisa memasukkannya dalam daftar destinasi wisata saat akan berkunjung ke Pekanbaru.